Selamat pagi, sahabat sukses semuanya. Di episode 11 ini, kita akan membahas tentang Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Peluang emas atau resiko bisnis terbesar dalam sejarah Indonesia. Tidak ada satupun pelaku usaha yang menutup mata atas kehadiran Koperasi Merah Putih. Tentunya kita bisa melihat semuanya. Pastinya tidak ada pelaku usaha yang mengabaikan lahirnya puluhan ribu koperasi desa atau kelurahan merah putih. Apapun pendapat kita, program ini akan mempengaruhi peta bisnis di Indonesia. Bukan hanya pedagang kecil desa, toko kelontong di kampung, atau retail modern di perkotaan, tetapi juga distributor, prinsipal, lembaga keuangan, hingga perusahaan besar bahkan pabrik yang memasok barang ke konsumen. Ketika sebuah pemain baru hadir dalam jumlah masif, pasar pasti ikut berubah. Sesuai prinsip ekonomi, hukum supply and demand pasti berjalan. Sebagai orang yang pernah dan sedang menjalankan usaha, saya mencoba melihatnya bukan hanya dari sudut pandang politik, melainkan dari logika bisnis. Dunia usaha memiliki hukum yang sederhana. Ide yang bagus belum tentu menjadi usaha yang berhasil. Yang menentukan justru eksekusi, manajemen, sumber daya manusia, dan kemampuan bertahan menghadapi masalah sehari-hari. Pernah suatu ketika teman berkata kepada saya, "Kalau modalnya besar, pasti sukses kan?" Saya hanya tersenyum lalu menjawab, "Kalau modal besar menjamin sukses, pasti tidak akan ada perusahaan besar yang bangkrut." Kita dengar merek-merek seperti Kodak, Sony Ericsson, 7-Eleven, Jamu Nyonya Menir, Toko Buku Gunung Agung, Sritek Solo, bahkan sekelas Tupperware yang cabangnya sudah mendunia pun tidak ada jaminan akan sukses seterusnya. Pelajaran di atas mengingatkan kita bahwa bisnis selalu lebih rumit daripada sekedar menyediakan modal. Modal memang penting, tapi itu bukan segalanya. Membuka usaha itu mudah, menjaganya tetap hidup dan bertumbuh itu yang lebih sulit. Dalam dunia usaha, membuka bisnis sebenarnya adalah bagian yang cukup mudah. Tantangan sesungguhnya dimulai setelah papan nama dipasang dan bendera usaha mulai dikibarkan. Tantangan sesungguhnya baru dimulai. Bagaimana mencari pelanggan, menjaga loyalitas konsumen agar kembali datang, menjaga arus kas, mengelola stok, menghadapi karyawan yang keluar masuk, hingga bersaing dengan kompetitor. Semua itu terjadi setiap hari tanpa henti. Retail is detail, begitu kata para pemain retail. Dalam hal ini, saat ini unit usaha yang sudah berjalan adalah berupa minimarket. Bisnis retail itu adalah bisnis yang sangat ketat persaingannya, sehingga harus selalu update dengan perkembangan perilaku konsumen. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak usaha baru tentang retail ini akhirnya tutup dalam beberapa tahun pertama. Penyebabnya beragam, salah lokasi, salah menghitung pasar,
biaya operasional yang membengkak, manajemen keuangan lemah, atau pemilik kehilangan semangat ketika hasil tidak sesuai harapan. Dunia usaha memang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan sistem kemitraan atau franchise yang sudah memiliki SOP, merek dikenal, dan pendampingan pun tidak menjamin keberhasilan seluruh mitranya. Ada yang berkembang dengan baik, ada yang berkembang lebih pesat, tetapi ada pula yang berhenti beroperasi. Artinya, sistem yang baik tetap membutuhkan orang-orang yang mampu menjalankannya dengan disiplin. Bisa kita lihat sekarang, mart-mart yang warna-warni itu, yang cabangnya ribuan, tidak semuanya bisa bertahan. Sebagian harus relokasi ke tempat lain, bahkan ada juga yang harus menutup tokonya. Ketika puluhan ribu koperasi desa merah putih dibuka bersamaan, apa tantangannya? Sekarang, mari kita bayangkan, jika bukan hanya puluhan, melainkan ribuan, bahkan puluhan ribu unit usaha dibangun dalam waktu yang hampir bersamaan. Dari media bisa kita lihat, targetnya adalah lebih dari 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan didirikan. Dari data yang kami dapatkan per hari ini, terinfo sudah lebih dari 30.000 gerai yang siap beroperasi. Dari sudut pandang bisnis, ini merupakan proyek yang sangat besar. Skalanya belum pernah terjadi dalam sejarah perkoperasian di Indonesia. Berapa banyak uang yang berputar di situ nantinya kelak? Pertanyaan yang menarik bukanlah apakah program ini baik atau buruk, apakah bisa berjalan sesuai rencana atau justru gagal di tengah jalan? Pertanyaannya adalah apakah seluruh unit tersebut mampu memiliki pengelola yang kompeten, sistem yang rapi, pengawasan yang kuat, serta pasar yang cukup untuk menopang operasionalnya? Karena dalam bisnis, memperbanyak cabang usaha jauh lebih mudah daripada menjaga kualitas seluruh cabang tetap sehat. Uang dan modal bisa dicari dengan lebih mudah, tetapi menyiapkan SDM yang handal, yang kompeten, itu yang jauh lebih sulit. Seorang kawan pernah berkata, membuka 1000 toko mungkin bisa dilakukan dalam 1 tahun. Tetapi memastikan 1000 toko itu untung setiap bulan, itu cerita yang berbeda. Banyak orang mengira tantangan terbesar sebuah usaha adalah modal. Padahal setelah bertahun-tahun melihat berbagai bisnis dan menjalankan usaha, saya justru melihat bahwa masalah terbesar seringkali adalah manusia. Ketika semangat mulai turun, disiplin melemah, pengawasan longgar, atau keputusan bisnis diambil kurang tepat karena demotivasi, perlahan usaha mulai kehilangan arah, bahkan banyak yang terpaksa tutup. Sebuah koperasi pada dasarnya adalah organisasi yang hidup dari kepercayaan anggotanya. Jika tata kelola baik, transparan, dan profesional, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi desa atau kelurahan yang luar biasa. Sebaliknya, jika pengelolaannya lemah, modal sebesar apapun dapat habis tanpa menghasilkan usaha yang sehat. Disinilah letak plot twistnya. Keberhasilan koperasi desa Kelurahan Merah Putih mungkin tidak ditentukan oleh seberapa besar dana yang digelontorkan dari APBN, tetapi oleh kualitas orang-orang yang mengelolanya setiap hari.
Modal bisa diberikan sekali, tetapi integritas, kompetensi, dan kepemimpinan harus dijaga terus-menerus. Sebagai pelaku usaha, saya memilih bersikap objektif. Saya tidak ingin terlalu cepat memuji, tetapi juga tidak ingin buru-buru pesimis. Dunia bisnis mengajarkan bahwa keberhasilan harus dibuktikan oleh hasil nyata, bukan hanya oleh rencana yang terdengar indah. Saya orang yang sangat optimis, namun tentu juga realistis. Saat ini sedang dilaksanakan pelatihan serempak kepada puluhan ribu calon manajer KDKMP yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Pelatihan selama 6 minggu ini akan bisa kita lihat nanti mungkin setelah 6 bulan atau 1 tahun para manajer tersebut aktif memimpin KDKMP. Mari kita doakan yang terbaik demi negara kita. Kita lihat, semoga akan lahir koperasi desa kelurahan Merah Putih yang benar-benar sesuai dengan cita-cita para pendiri koperasi terdahulu. Cita-cita utama Bapak Koperasi Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, adalah menjadikan koperasi sebagai tulang punggung atau sokok guru ekonomi nasional. Beliau ingin ekonomi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan tolong-menolong, bukan persaingan bebas. Ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan pernah menganggap modal sebagai jaminan sukses. Sekali lagi, modal memang penting, tetapi bukan segalanya. Seberapapun besar modal di tangan orang yang tidak tepat, pasti akan habis. Namun sebaliknya, seberapa kecil dan terbatasnya modal di tangan orang yang tepat akan bertumbuh membesar. Yang kedua, kualitas pengelola jauh lebih penting daripada besarnya investasi awal. Ketiga, pertumbuhan yang cepat harus diimbangi sistem pengawasan yang kuat. Ini yang akan menjadi PR besar bagi PT Agrinas selaku pengelola 2 tahun awal KDKMP ini beroperasi. Bagaimana mengimbangi masifnya pendirian KDKMP dengan menciptakan SDM yang handal dan cakap dalam pengawasan. Dan yang keempat, usaha yang bertahan lama selalu dibangun dengan disiplin, bukan hanya sekedar semangat di awal. Semangat di awal wajib, tetapi persisten, konsisten, dan endurance itu yang lebih utama. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kopdes akan menjadi penggerak ekonomi desa yang luar biasa, atau justru menghadapi tantangan besar seperti banyak usaha lainnya? Tuliskan pendapat Anda dengan tetap saling menghargai. Jika Anda menyukai pembahasan dunia usaha yang objektif, logis, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, jangan lupa subscribe channel Demi Waktu. Karena di sini kita belajar melihat setiap fenomena dari kacamata bisnis, bukan sekedar opini. Salam Demi Waktu.